Selamat pagi bagi Bapak Ibu, Amang Inang, warga jemaat IKPA dan simpatisan dimanapun berada. Hari ini kita memasuki hari ke-183 2021. Sebelum kita mulai karya kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, tertulis dalam Yeskiel 34 ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba. I will save my sheep, they will no longer be prey. I will judge between one sheep and one another. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa tema dari renungan kita hari ini, supaya mereka jangan menjadi mangsa. Supaya mereka jangan menjadi mangsa. Nas hari ini hendak mengajak kita agar jangan menjadi mangsa. Mangsa adalah sasaran perbuatan jahat orang lain. Memangsa berarti kita menjadikan orang lain menjadi sasaran jahat kita. Hari ini diajak kita supaya jangan memangsa orang lain. Jangan memangsa berarti kita jangan menjadikan orang lain sasaran jahat kita. Karena itu tidak dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus menghindar dari sikap karakter memangsa orang lain. Menjadikan orang lain sasaran kita dengan jahat. Itu tidak boleh. Agar hidup kita tidak menjadi sasaran orang yang jahat kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Firman Tuhan berkata, apa yang ingin orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah seperti itu kepada orang lain. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita. Tapi sebaliknya, jika kita memangsa orang lain, maka kita pun akan dimangsa orang lain. Hidup adalah kebersamaan. Hidup adalah kebersamaan. Sebagai domba milik Tuhan, hidup kita harus memiliki kebersamaan dengan orang lain. Bahwa orang lain itu perlu bagi kita, dan kita pun perlu bagi orang lain. Itu sesama manusia, sosial ciptaan Tuhan, perlu kebersamaan. Sekalipun gembala upahan pemimpin Israel pada waktu itu yang memperlakukan domba-domba dengan kejam, namun tentu sesama domba diharapkan kita harus saling menjaga. Kita harus sesama domba saling menjaga. Namun apa yang terjadi kala itu? Justru mereka berlaku satu dengan yang lain sebagai gembala upahan yang saling memangsa. Artinya mereka kurang baik dengan sesama mereka. Mereka melakukan sesuatu yang jahat, baik itu kepada pemimpin mereka, pemimpin Israel, atau kepada sesama umat Israel. Dan itu tidak baik. Yeskiel menasihati para umat Israel, jangan memangsa orang lain. Dan ingat, hari ini kita diajak dan diajar oleh Yeskiel untuk menghindari perbuatan jahat itu. Menghindari sikap karakter memangsa orang lain. Menjadikan orang lain menjadi objek kejahatan kita. Tidak boleh. Tindakan itu tidak benar. Dan tidak boleh dilakukan oleh umat milik kepunyaan Tuhan. Stop memangsa
Stop memangsa orang lain. Jangan kompromi dengan karakter memangsa. Tak ada lagi hal buruk yang boleh terjadi dalam lingkungan kawanan domba Allah. Harus kita pastikan itu, bahwa di kalangan jemaat jangan ada lagi hal buruk yang terjadi di dalam warga jemaat Allah. Tetapi jadikanlah warga jemaat itu kehidupan yang baik. Oleh karena itu, baik kita pendeta, sintua, Bible Pro Diakones, majelis, sebagai pimpinan jemaat, kita harus menjadi orang baik yang bertugas untuk menggembalakan domba Allah yang diserahkan kepadamu. Jangan dipaksa dalam menggembalakan jemaat, tetapi ajaklah mereka dengan sukarela melakukan kehendak Allah. Jangan mencari keuntungan di dalam pelayanan di tengah warga jemaat, tetapi kita mengabdikan diri untuk Tuhan. Jangan berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu, menjadi teladan atas warga jemaat itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Ketika kita dilihatnya melakukan tugas kita menggembalakan kawanan domba dengan baik, tidak mencari keuntungan dari warga jemaat atau gembalaan kita, kita tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat kita menjadi gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, kita harus rendah hati, humble, memberikan pelayanan dengan tulus, ikhlas, dan sukacita. Jangan melayani dengan congkak, jangan melayani dengan sombong, pamer. Karena apa? Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi siapapun, apapun kedudukan kita, seberapa besar kekuasaan kita, milikilah rendah hati. Sebagai keluarga Kristen yang sejati, sebagai pemimpin, sebagai gembala Allah yang sejati, marilah berpikir, bertindak dengan melakukan yang baik. Jangan saling memangsa. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling merusak. Karena Allah di dalam Yesus Kristus mengetahui segala perbuatan kita masing-masing, baik jahat maupun buruk. Allah tahu. Allah akan menyatakan keadilannya kepada orang yang berlaku jahat, yang memangsa orang lain, dan memberi berkat kepada orang yang berlaku baik kepada orang lain. Karena itu marilah kita hidup saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling menjaga. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hari ini kami diajak dan diajar oleh Yeskiel untuk jangan memangsa. Tidak menjadikan objek orang lain sebagai tujuan kejahatan kami. Tapi kami diajar supaya berbuat baik kepada setiap orang, setiap kawanan domba. Ajar kami untuk melakukan, mengerti, dan menghayati firman-Mu kini sepanjang masa. Berkatilah GKPA, 7 pimpinan, para pendeta, Bible Pro Diakones, guru parlemen, sintua, dan seluruh warga jemaat Tuhan. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati program GKPA, khususnya pesta pembangunan, supaya angkola GKPA Porean dan pengupuin GKPA Porean. Berkati sinode supaya berjalan dengan baik.
Terpujilah Engkau Bapa. Berkati pemimpin negara kami, pemimpin rohani, pemimpin agama, supaya memerintah sesuai dengan kehendak. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Horas, horas, horas.